Salah satu hikmah penting ibadah saum adalah mendidik dan merawat jiwa agar tetap bersih dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Dalam Al-Quran, jiwa atau nafs menunjuk kepada berbagai kecenderungan yang ada dalam diri manusia, kecenderungan yang buruk maupun kecenderungan yang baik. Kesempurnaan jiwa seperti disebutkan di dalam Al-Quran tidak sekali jadi, tetapi dalam proses menjadi sempurna. Kesempurnaannya memerlukan upaya perawatan dan penyucian diri yang harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang waktu. Dalam ajaran sufistik, penyucian diri atau perawatan jiwa itu secara umum dilakukan melalui 3 jalur. Pertama, takhalli, yaitu proses bersih-bersih diri dengan mengosongkan sifat-sifat buruk atau tercela yang ada dalam jiwa kita. Takhalli merupakan proses awal yang harus dilakukan agar jiwa kondusif untuk perubahan dan perbaikan. Yang kedua, tahalli, yang secara harfiah bermakna berhias atau bersolek. Setelah jiwa kondusif untuk pertumbuhan, perawatan jiwa selanjutnya dilakukan dengan tahalli, yaitu suatu proses menanamkan sifat-sifat baik dan mulia ke dalam jiwa. Dengan tahalli, manusia berusaha menghiasi diri dengan kualitas-kualitas moral atau keluhuran budi pekerti. Ketiga, tajalli, yang tak lain adalah performa kesempurnaan atau takwa. Tajalli menunjuk pada orang yang mampu menyerap potensi-potensi kebaikan dan mengaktualisasikannya secara sempurna, sehingga ia menjadi manusia paripurna seperti tampak pada diri Nabi Muhammad SAW. Ibadah saum menjadi sangat penting sebagai media perawatan jiwa, karena secara intrinsik 3 jalur penyucian jiwa itu terkandung dalam ibadah saum. Ibadah saum itu berintikan 2 dimensi perjuangan yang secara bersama-sama harus diupayakan. Pertama, dimensi pencegahan dan pengendalian. Dalam ibadah saum, seperti diketahui, terdapat banyak larangan. Orang yang saum harus membersihkan diri dari berbagai keburukan dan akhlak tercela, sehingga Nabi SAW menyebut saum sebagai perisai atau junnah dari dosa-dosa dan kejahatan. Di sini terdapat proses takhalli dalam ibadah saum. Kedua, dimensi tindakan dan perbuatan. Selain menahan diri dari berbagai godaan, orang yang saum diminta agar berbuat dan melakukan berbagai kebajikan dan amal soleh, seperti memberi makan dan buka kepada orang yang saum, memperbanyak sedekah, serta peduli kepada orang-orang tidak mampu. Ini semua tak lain dan tak bukan merupakan proses tahalli dalam ibadah saum. Sedangkan tajalli mengaplikasikan dalam prestasi puncak bernama takwa. Ini berarti penyucian diri dan perawatan jiwa yang dikelola melalui ibadah saum diharapkan benar-benar dapat menghantarkan kita menggapai derajat takwa.